Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujui ju simpuah sabare bungka nampiawai naraculuruh main daun. Indak basisiah jo basibak, indak bainggo jo babate. Kok kete indak basabenamo, kok kadang indak babilang gala. Wujud sambah nan terserak kepada panonton Minang Mustika Jaya kesedonyo. Dursana ambo na ambo cintoi. Semoga Allah senantiasa melindungi kita sedonyo. Amin amin ya rabbal alamin. Bencana alam, peringatan dari Allah dan tantangan bagi kita. Bencana alam selalu menjadi momok dan menakutkan bagi kebanyakan orang. Namun sebenarnya bencana alam bisa disebut sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggugah manusia agar introspeksi diri dan mengubah perilaku buruk. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lainnya acuk kali terjadi kerana ulah manusia dalam merusak alam dan tanpa disadari manusia tidak lain hidup berdampingan dengan alam nado. Ketika banyak orang mengecek tentang bencana alam, acuk mereka lupa bahawa bencana alam merupakan reaksi dari alam terhadap ulah manusia yang merusak lingkungan. Banyak dari kita telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat dan menjalani kehidupan yang menerobos batas-batas seperti korupsi dan merajalela di negara kita, perusakan alam dengan membabat habis hutan, mengeksplor pertambangan. Akibatnya tanah menjadi lebih rentan terhadap erosi, sungai menjadi lebih cenderung untuk meluap, bencana alam lainnya menjadi lebih mungkin. Namun kita juga harus ingat bahawa bencana alam tidak hanya terjadi kerana kesalahan manusia. Bencana alam juga datang kapan saja, bahkan orang yang tidak bersalah pun ikut terkena dampaknya. Namun apapun penyebabnya, bencana alam harus dijadikan sebagai kesempatan bagi kita untuk merenung tingkah laku dan tindakan kita selama ukur. Dalam Islam, bencana alam dihadapkan pada kesabaran dan ketenangan. Kita harus percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ujian tidak melebihi batas kemampuan manusia. Jadi kalau kita terkena bencana alam, kita harus tetap tabah dan berusaha untuk bangkit balik. Jangan biarkan bencana alam menjadi pengingat terakhir bagi kita untuk mengubah diri. Sebaiknya ambillah pelajaran dari bencana alam itu untuk menjadi peduli dan bertanggungjawab dalam menjaga alam dan menghilangkan kemunafikan dalam diri kita. Mari kita ingat bahawa kita adalah makhluk nan lemah dan mudah dilanda bencana. Oleh kerana itu, mari kita menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab terhadap lingkungan dan sesama. Mari kita dengarkan Buya Imrizal Pakih Saripado menyikapi tentang bencana alam yang terjadi di negara kita Minangkabau. Mari kita dengarkan bersama kesedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu pemirsa sedonyo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah Allah datang dah dikucaknya pulau dek kampu balik. Jangan undang jo musibah tersana. Zahara al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ndak cukuppkah dengan kampu-kampu telah terjadi sebalun niko? Ndak cukuppkah dengan tsunami telah mengguluang selama iko? Ijan kita undang jo musibah lai. Ijan kita minta jo musibah lai. Ijan bajoget mati ka cantik anjo lai. Ijan bajoget mati ka rancak anjo lai. Jilbab laki, baju kurung laki, manggalenyoh-galenyoh, bajoget-joget. Mama mencaliak, dusana mencaliak, marapulai mencaliak, jo marapulai jo nak daru bajoget. Mati kecantian lah putui hurek malu. Di malah tak ada pasal di sarak pasal di ke kitabullah. Lah hilang Minang tinggal kabau lai.
Kalau parangai bantu itu undanglah musibah. Igu luang na digampo baru. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, baru tak kena Allah. Tapi tak tahu je parangai. Ija undang juga musibah tu. Yo kerajo awak, nama joget awak, punya pinggu awak, punya badan awak, punya diri awak. Tapi nak merasakan musibah nanti dak awak surang doh, dia mengerti. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah, kata Allah. Dan hendaklah kamu takut kepada musibah yang aku timpakan bukan hanya kepada orang yang zalim saja, kata Allah. Awak nak berjoget, awak nak mengalinyo, awak nak mengundang dosa, awak nak mengundang musibah tadi, tapi jo anak-anak kanai musibah tadi. Orang nak berdosa kanai. Si makan jubadak sedono kanai katah no. Siku akabau nama kubang sadono kanai lulu no. Ijan ulah dek parangai awak. Ijan undang jo musibah tu. Ijan undang jo sana. Takui lah jo musibah yang Allah timpakan. Alarang ko nagari sana. Tak gampo-gampo. Guna marapi lah kuah-kuah pulo. Igu luang no nagari itu. Meko laulah tahulah diuntuang. Tahulah diuntuang. Takian diri kepada Allah, istighfar lah. Awak lah gaik, kadang latih lo pada anak muda. Astagfirullah. Bala nagari lego sana, bala perangai manusia lego. Jilbab laki, baju kurung laki, joget no. Astagfirullah. Yang anta ano pingguan ni galenyo hanyo. Deh. Bala nagari lego. Kau dah buka mana jilbab tu, mana ke tempat tempat maksiat tu mana. Jalih pula masuk kerja itu. Ikut jilbab dalam, baju kurung laki. Musik idui, bajogit, basamu-samu bantu atun, bacampu laki-laki jo padusi. Kama ka kau pegunungan sekecil raso kama. Awak orang Minang. Raso tu kama. Tidak malu di mama, tidak malu. Anak mama anak galak pula macam lihat satu pula berjoget ni. La ilallah. Igu luang na di kampo bantu sadi dia baru. Tercucuk iduang baru baraya matu. Sebelum tun terjadi sana. Sadarilah. Ambo ndak lo orang barasia ke sana. Tapi sama-sama abang usaha. Utang pula dia ambo penyampaian. Sekian saja Imri Rizal Pakis Saripado, Nagari Kota Tengah, Kecamatan Teratang Kamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dosa nak Abu Kasudonyo lah kita dengarkan dari Buya Imri Rizal Pakis Saripado yang mengatakan banyaknya melanggar batas adat di ranah Minang seperti bajilbab gadang tapi berjoget-joget bercampur bawai laki pedusi yang mana sampai dikatakan hilang Minangnya tinggal kabaunya kata Pakiah Imri Rizal Saripado. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita dosa nak kesedonyo. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.